Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa minan nasi lan iku setengah saking menungso man utawi wong yaqulu kang ngucap sapa man amanna ing amanna percaya sapa kita fisiri ing dalem ati billahi ing Allah wa bil yaumil akhir lan lawan dina akhir bil ba'si tegese lawan kebangkitan ba'dal mauti ing dalem sawise mati alladzi kang iku fihi tetep ing dalem ba'as jazaul a'mali utawi piwalese pira-pira penggawean wa malan ora hum utawi nas bimukminina iku wong kang padha iman kabeh fisiri ing dalem ati. Jadi ayat ini menjelaskan tentang orang-orang munafik. Jadi ada sebagian orang-orang Mekah dulu. Jadi nas di sini itu yang dimaksud orang-orang Mekah dulu. Jadi mereka menyatakan bahwa kami beriman. Jadi kami beriman. Mereka menyatakan kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Nah, yang dimaksud hari akhir di sini itu al-ba'su ba'dal maut. Alladzi fihi jazaun amal. Jadi hari kebangkitan setelah kematian yang di hari tersebut itu ada pembalasan semua amal. Dari kata-katanya kami percaya kepada Allah dan hari akhir itu sebenarnya mereka tidak beriman. Apa tujuan mereka menyatakan kami beriman padahal mereka tidak beriman? Yukhadi'una padha mbujuk sapa nas Allah ing Allah. Ayu kalibuna tegese padha ngorohna sapa sing padha ngorohna sapa nas ing Allah fisiri ing dalem ati. Walladzina lan ing wong akeh. Amanu kang padha iman sapa alladzina. Abu Bakar rupane Sayyidina Abu Bakar wa sahira ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lan sekarene pira-pira sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan amanah itu untuk membohongi Allah. Jadi mereka merasa membohongi Allah dengan menyatakan kami beriman di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Mereka melahirkan atau memperlihatkan keimanan mereka. Bahkan mereka mengucapkan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu tujuannya untuk apa? Membohongi Allah. Perasaan mereka itu untuk membohongi Allah. Kemudian membohongi orang-orang yang beriman, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Itu orang munafik seperti itu. Jadi kalau bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, bertemu dengan sahabat-sahabat lain itu salamnya mungkin lebih fasih daripada kita. Daripada sahabat-sahabat yang lain mungkin orang-orang munafik ini lebih fasih mengucapkan salam, baca qiraatnya mungkin lebih fasih. Karena mereka ingin dianggap orang-orang yang beriman, padahal hatinya tidak beriman. Wa ma yakhda'una lan orang bujuk sapa nas ayu kalibuna tegese ngorono sapa nas ilang fusahum kejaba maring awak dhewe nas. Padahal mereka tidak membohongi kepada Allah dan tidak membohongi kepada Nabi dan para sahabatnya, kecuali mereka berbohong pada dirinya sendiri. Kenapa kok demikian? Nanti penjelasan dilanjut dengan ayat selanjutnya.
Wa hadhil jumlah tu utawi ikla jumlah halun iku dadi tingkah ming dhamir yukhadiuna saking dhamir yukhadiuna. Ayafaluna tegese padha agawe sapa nas dalika mengkono-mengkono yukhadiuna. Wal halu utai tingkah iku annahum sak temene nas mayang duruna iku ora melarati sapa nas bidzalika kelawan mengkono-mengkono yakhdhauna illa anfusahum kejaba maring awak dhewe nas. Fa inna dairatan mengko krana sak temene giliran fa inna dairata fi'lihim mengko krana sak temene piwalesane utawa gilirane penggaweane nas maksuratun iku den balik alaihim melarat ing atase nas. Kenapa kok mereka tidak dianggap dalam ayat ini? Mereka itu dinas, tidak membohongi Allah, tidak membohongi Rasulullah, tidak membohongi para sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa? Karena ini tingkah mereka yang yukhadi'una itu, yang membohongi itu tidak ada mandorot apapun terhadap Allah, terhadap Nabi Muhammad, terhadap sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah sebaliknya, apapun yang diperbuat oleh mereka itu nanti kembali kepada diri mereka. Jadi dikembalikan kepada mereka. Wa qur'alan maca sapa Asimun Imam Asim. Wa Ibnu Amir lan Imam Ibnu Amir wa Hamzah lan Imam Hamzah wal Kisai lan Imam Kisai wa ma yakhda'una ing wa ma yakhda'una bi fathil ya'i kelawan kafat hayya wa sukunil kha'i lan sukunil kha wa fathid dal lan fathid dal yakhda'una wa qaralan maca al baquna sapa sekerine Imam Qura bindomil ya'i kelawan domaya wa fathil ha'i lan kafat hayya wa fathil kha'i lan kafat hayya kha ma'al mati semertane dawane kha wa kasri dal lan kasri dal yukhadi'una. Jadi kalimat wa ma yakhda'una itu ada perbedaan membaca di yakhda'una itu. Imam Asim, Imam Ibnu Amir, Imam Hamzah, Imam Kisai membaca yakhda'una, yaitu yaknya diharokat fathah, khoknya disukun, dalnya berharokat fathah. Tapi ulama-ulama selain Imam Asim, Imam Amir, Imam Hamzah, Imam Al-Kisai itu membaca yukhadi'una. Wala khilafalan orang persulayan fi qawlihi ing dalam dawuh Allah taala yukhadi'una Allah rupane dawuh yukhadi'una Allah. Nah, adapun kalimat yukhadi'una yang awal tadi itu tidak ada perbedaan pendapat dari segi membacanya. Jadi semua ulama qura sama membacanya yukhadi'una Allah. Fal jami'u mongko utawi kesepakatane qara'u iku padha maca sapa ulama qara bindo bilya'i kelawan domae ya wa fathil kha'i lan fathil kha wa bil alif lan kelawan alif badha kang tetep ing dalem sawise kha wa kasri dal lan kasra dal. Nah, tadi kesepakatannya gimana itu tadi? Membacanya itu ya-nya berharokat dhamma, kha-nya berharokat fathah disertai alif, terus dalnya berharokat kasrah. Berarti yukhadi'una Allah. Itu semua ulama qura sepakat membaca seperti itu. Yang perbedaan membacanya itu di wa ma yakhda'una itu. Ada yang membaca wa ma yukhadi'una. Ada yang membaca wa ma yakhda'una. Semuanya sama. Jadi maknanya itu tidak melenceng dari tujuan ayat tersebut. Wa marosmu lan anapun utawi tulisan asline iku fa bi ghairi alifin kelawan tanpa alif fil maudhi'aini ing dalem panggonan loro ne. Jadi
Di rosem aslinya itu tidak ada alifnya. Tadi yukhadi'una itu cukup ditandai dengan alif berdiri. Ditandai dengan harokat fathah berdiri, tidak ada alifnya. Wa ma yash'uruna lan ora padha rumangsa sapa nas. Jadi orang-orang yang ingin membohongi atau ingin menipu Allah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya dengan menyatakan keimanannya padahal mereka tidak beriman. Mereka seolah-olah menipu Allah dan Rasulnya. Padahal penipuan mereka itu kembali kepada mereka sendiri. Sayangnya mereka tidak merasa. Dadi wa maya syuruna. Lawan padha rumangsa sapa nas. Anallaha ing setune Allah. Yan lau iku ningalake sapa Allah. Nabiyahu ing nabine Allah ala kalbihim ing atase gorone nas. Fi qulubihim. Ala kalbihim ing atase gorone nas. Jadi Allah itu sudah memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa orang-orang itu berbohong. Jadi orang-orang yang menyatakan keimanan mereka padahal tidak beriman sama sekali. Tapi hampir para sahabat dulu itu ada yang kena tipu. Jadi orang alimnya seperti itu kok. Kata Nabi kok nggak usah terlalu percaya, kan kok aneh sholatnya seperti itu, khususnya hafalannya Al-Quran ya seperti itu, fasihnya dan lain sebagainya. Terus pokoknya kalau dilihat secara dohir, mereka itu sangat alim, sorbannya, jenggotnya seperti itu. Tapi ternyata Allah sudah memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Fi qulubihim iku tetep ing dalem pira-pira atine nas marondun utawi loro. Aisyakun tegese mamang wa dzulmatun lan pepeteng. Fazada mongko nambahi hum ing nas Allah sapa Allah marondon ing pilorone. Aisyakan tegese mamange wa zulmatan lan petenge. Jadi dalam hati mereka orang-orang munafik ini itu hatinya sakit. Maksud hatinya sakit apa? Itu ada syak dan zulma, ada keraguan dan kegelapan. Jadi hati orang-orang munafik itu ada keraguan dan kegelapan. Kemudian Allah menambahi keraguan dan kegelapan tersebut menjadi berlipat ganda. Karena berani menipu Nabi Muhammad, berani menipu sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Allah menambahi dengan apa? Dengan syakkan wa zulmatan. Jadi keraguannya itu semakin bertambah, kegelapan hatinya juga semakin bertambah. Karena apa? Bima sebab perkara angsala kang nurunake sapa Allah ing minal Qur'ani bayane saking Al-Qur'an. Nah, jadi mereka diturunkanlah ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, hatinya semakin ragu, semakin gelap. Jadi mendengar ayat Al-Quran itu malah hatinya semakin ragu dan semakin gelap. Li'annahu korona saat temene kelakuan iku kullama unsila semangsane den turunake apa ayatun ayat kafaru mongko ngufuri sapa nas ha ing ayat. Fasdatu mongko sebabe dadi tambah sapa nas. Syakkan apane mamange wa khilafan lan persulayanane. Jadi ketika ada ayat Al-Quran diturunkan, mereka orang-orang yang mengaku beriman tadi, padahal tidak iman, itu semakin kafir dan syakkan keraguannya itu semakin bertambah dan semakin menentang ayat-ayat tersebut. Jadi kalau
dibacakan ayat itu semakin ragu, semakin menentang, semakin tidak percaya. Walahum lan iku kedue nas adzabun utai siksa alimun kang nglarakno. Waji tegese kang nglarakake fil akhirati ing dalem akhirat. Nah, jadi bagi orang-orang yang seperti ini, orang-orang munafik ini itu adzabun alim. Jadi siksa yang sangat menyakitkan di akhirat. Menyakitkannya bagaimana? Ya khulasu, ikut tembus wajahu opo pilorone azab ila kulubihim tumeka maring pira-pira atine nas. Jadi siksa di akhirat yang menyakitkan tadi adapun alimun itu tembus ke hati. Jadi tembus ke hati karena sangat menyakitkan. Kenapa kok sampai mendapatkan siksa seperti itu? Bima sebab barang kanu kang ana sapa nas yukadzibuna iku padha ngorono sapa nas. Karena mereka mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an atau mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qara'a maca sapa Nafi Imam Nafi wa Ibnu Katsir lan Imam Ibnu Katsir wa Ibnu Amrin lan Imam Ibnu Amr wa Ibnu Amir lan Imam Ibnu Amir bitasydidi kelawan tasydid ayyukadzibuna. Jadi ini perbedaannya nanti. Yukadzibuna itu bitakdzibihim bitakdzibihim kelawan sebab oleh ngorono nas An-Nabiya sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dibaca yukadzibuna itu yang dimaksud bitakdzibihim An-Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qaralan maca al-Baquna sapa Imam Sekarine bitakfifi dzalik lawan endenge dzal. Jadi yakdzibuna, ada yang yukadzibuna, ada yang yakdzibuna. Kalau yakdzibuna yang dimaksud adalah bikalbihim. Tegese kelawan sebab oleh ngorono nas fi qulubihim ing dalem atin nas amanna ing ucapan amanah fi sirri ing dalem ati. Kalau yakdzibuna itu yang dimaksud itu karena mereka berdusta, mengatakan iman tapi dalam hatinya tidak beriman. Wahum utainas al munafiquna iku wong munafik kabeh. Abdullah bin Ubay rupane Abdullah bin Ubay, wa Jadi bin Qais lan Jad bin Qais, wa Mu'tab bin Usyair lan Mu'tab bin Usyair. Jadi yang disebut ayat tadi itu orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay, Jad bin Qais dan Mu'tab bin Usyair. Jadi semoga kita terhindar dari sifat-sifat seperti itu. Semoga kita mendapat hidayah dan inayah Allah, tidak menjadi golongan orang-orang munafik yang menyatakan dengan mulutnya keimanan tapi hatinya pengingkaran. Semoga Allah senantiasa menuntun hati kita kepada hidayahnya, kepada agamanya, dan semoga dengan nur Allah, nur Muhammad, hati kita menjadi lebih terang lagi menerima kebenaran dan menjalankan kebenaran itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat fid dunya wal akhirah. Akhirul kalam ihdinas shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.